Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafidan Sagid Aisar, NIM 2025 10 11 01 10 266. Di sini saya akan menjelaskan sistem-sistem pemerintahan. Berikut videonya, tonton sampai habis ya. Check it out. Oke guys, kembali lagi bersama saya. Saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah serangkaian institusi dan proses politik formal yang mengikat di mana keputusan publik dibuat dan bagaimana tindakan publik dilaksanakan dalam suatu negara. Ini adalah struktur yang menentukan bagaimana kekuasaan negara diperoleh, didistribusikan, dan digunakan. Yang pertama di sini ada komponen inti sistem pemerintahan atau disebut trias politika. Sebuah sistem pemerintahan yang ideal didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan atau trias politika untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu tangan. Eksekutif, lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang, mengelola pemerintahan sehari-hari, dan menjalankan kebijakan negara. Contoh, presiden, kabinet atau menteri, perdana menteri. Legislatif, lembaga yang bertugas membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Contohnya, parlemen, kongres, DPR, dan senat. Yudikatif, lembaga yang bertugas menegakkan dan menafsirkan undang-undang serta menyelesaikan sengketa hukum. Contohnya, MA atau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Yang di sini nomor 2, klasifikasi berdasarkan hubungan eksekutif dan legislatif. Seperti yang telah disebutkan, ini adalah klasifikasi paling umum, fokus pada mekanisme pertanggungjawaban dan pengangkatan. Klasifikasi berdasarkan siapa pemegang kekuasaan atau kedaulatan. Klasifikasi ini berfokus pada sumber utama kekuasaan politik dalam negara, monarki atau kerajaan. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang atau raja, ratu, dan sultan secara turun-temurun. Monarki absolut, kekuasaan raja tidak terbatas. Contoh Arab Saudi, negara Arab Saudi. Monarki konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Contohnya Inggris dan Jepang. Oligarki, kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil elit atau berdasarkan kekayaan, militer atau keturunan. Demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, diwakili melalui pemilihan umum. Contohnya negara kita, negara Indonesia. Demokrasi langsung, rakyat membuat keputusan secara langsung. Demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan atau paling umum. Oke, di sini ada totalitarian atau otoriter. Kekuasaan dikendalikan secara mutlak oleh satu partai atau diktator tanpa ada ruang bagi oposisi atau kebebasan individu. Contoh historis Jerman Nazi, Uni Soviet di bawah Stalin. 4. Ada klasifikasi berdasarkan bentuk negara. Meskipun berbeda dengan cara sistem pemerintahan, cara negara diatur secara teritorial sangat memengaruhi sistemnya. Negara kesatuan unitaris state, kedaulatan negara bersifat tunggal. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Contohnya negara Indonesia dan Prancis. Negara federasi, federal state, kekuasaan dibagi antara pemerintahan federal atau pusat dan pemerintahan negara bagian atau provinsi. Setiap entitas memiliki otonomi dan kekuasaan legislatif sendiri. Contohnya Amerika Serikat, Jerman, dan Malaysia. Sistem pemerintahan suatu negara seringkali merupakan gabungan dari berbagai prinsip ini. Misalnya, Indonesia atau negara kita menganut sistem pemerintahan presidensial dalam bentuk republik dan sebagai negara kesatuan yang menjalankan prinsip demokrasi perwakilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.